Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Crash Trooper semuanya? Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus. Kiamat, kata itu saja sudah cukup untuk menimbulkan getaran di jiwa kita. Sebuah titik akhir yang tidak bisa kita hindari, meski dengan segala kemajuan teknologi dan pengetahuan yang kita miliki. Tapi, apa yang sebenarnya dikatakan oleh sains dan agama mengenai waktu akhir ini? Bagaimana para ilmuwan meramalkan kematian alam semesta, dan bagaimana hal itu berpadu atau bertentangan dengan apa yang diajarkan dalam Islam? Dalam video ini, kita akan mencoba menjelajahi dua dunia ini. Dalam pencarian kita akan jawaban atas pertanyaan yang selalu menghantui umat manusia, kapan terjadinya kiamat? Di satu sisi, kita memiliki sains, dengan teori-teori tentang Big Rip, Big Freeze, dan Big Crunch. Di sisi lain, ada agama Islam yang menggambarkan kiamat melalui hadis dan ayat Al-Quran. Apakah ada titik temu antara keduanya? Ataukah keduanya hanya akan selalu berada di dua kutub yang berbeda? Beberapa prediksi kiamat sepanjang sejarah telah melibatkan peristiwa astronomi yang dramatis. Salah satunya adalah komet Halley yang melewati bumi setiap 76 tahun. Pada tahun 1910, ketika komet ini mendekati bumi, muncul ketakutan bahwa gas beracun yang terkandung dalam komet ini dapat mengancam eksistensi planet kita. Kita bisa melihat bagaimana peristiwa seperti ini telah menciptakan kegelisahan di kalangan manusia. Selain itu, pada abad ke-16, matematikawan dan astrolog Jerman terkemuka, Johannes Toffler, meramalkan bahwa banjir besar akan menenggelamkan dunia pada 25 Februari 1524. Ramalan ini begitu menakutkan, sehingga ada yang sampai membangun bahtera 3 lantai untuk menghadapinya. Namun, pada hari yang dijadwalkan, tidak ada banjir yang terjadi. Kemudian kasus asteroid Apophis 99942, yang awalnya diprediksi akan menabrak bumi pada tahun 2012. Ini menciptakan kepanikan dan kehebohan global, serupa dengan misinformasi seputar tanggalan suku Maya. Namun, ilmuwan kemudian merevisi prediksi ini menjadi tahun 2068 dengan peluang tabrakan yang lebih rendah. Selain itu, ilmuwan juga memiliki keyakinan bahwa manusia tidak akan bertahan lebih dari 7,8 juta tahun lagi. Dengan data populasi dunia historis dan angka kelahiran, beberapa perhitungan mengindikasikan bahwa kiamat bisa terjadi paling lama dalam 18.000 tahun, atau bahkan lebih cepat, mungkin di tahun 2031. Namun, kita selalu diingatkan bahwa ini adalah perhitungan manusia yang rentan terhadap ketidakpastian. Setelah memahami berbagai prediksi sains, kita akan beralih ke skenario kiamat yang lebih abstrak yang berkaitan dengan energi gelap. Ini mencakup konsep seperti sobekan besar, Big Rip, pembekuan besar, Big Freeze, dan remukan besar, Big Crunch, yang semuanya didasarkan pada pengaruh energi gelap terhadap ekspansi alam semesta. Sekarang, mari kita telusuri lebih dalam tentang skenario kiamat yang melibatkan energi gelap, sebuah konsep yang menjadi fokus utama dalam ilmu kosmologi modern. Energi gelap adalah salah satu misteri terbesar dalam fisika, dan sifatnya yang masih belum sepenuhnya dipahami, telah memunculkan berbagai teori tentang bagaimana energi gelap dapat memengaruhi akhir alam semesta. 1. Sobekan besar, Big Rip. Salah satu skenario yang paling spektakuler adalah sobekan besar atau Big Rip. Konsep ini didasarkan pada pemahaman bahwa ekspansi alam semesta yang disebabkan oleh energi gelap semakin cepat. Pada skenario ini, akselerasi ekspansi alam semesta akan menjadi sedemikian cepat, sehingga bahkan gaya gravitasi tidak dapat menahannya. Akibatnya, semua benda di alam semesta, mulai dari galaksi hingga partikel subatom, akan terburai dan tercerai-berai. Atom pun tidak dapat bertahan dari efek ekspansi ini, dan akhirnya, alam semesta hanya akan berisi elemen-elemen dasar yang terpisah satu sama lain. Namun pertanyaan kunci adalah, kapan sobekan besar ini akan terjadi? Jika ekspansi alam semesta terus berakselerasi secara konstan, perkiraan menyebutkan bahwa sobekan besar akan terjadi sekitar 22 miliar tahun dari sekarang. Namun perlu diingat bahwa kita tidak tahu pasti karena sifat energi gelap yang masih menjadi teka-teki besar. Kita tidak tahu apakah energi gelap akan tetap ada atau suatu saat akan berkurang dan habis, yang akan membawa kita ke skenario berikutnya, yaitu remukan besar atau Big Crunch. Skenario lain yang mungkin adalah pembekuan besar atau Big Freeze.
Pada skenario ini, semua benda di alam semesta akan tetap pada bentuknya, tetapi perlahan-lahan akan diubah menjadi radiasi sambil alam semesta terus berkembang. Ini terkait dengan konsep entropi, di mana semua benda di alam semesta berusaha mencapai entropi tertinggi. Saat alam semesta terus berkembang, benda-benda akan berubah menjadi radiasi dan menyebar. Pada satu titik, setelah bintang-bintang telah habis dan awan gas tidak dapat lagi membentuk bintang baru, alam semesta akan menjadi gelap. Lubang hitam juga akan semakin mengecil dan menguap karena efek radiasi Hawking. Pada akhirnya, hanya gas encer yang tersisa yang terdiri dari foton dan partikel ringan. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mencapai pembekuan besar? Sebagai ilustrasi, usia alam semesta kita sekarang adalah sekitar 13,8 miliar tahun. Namun, lubang hitam dengan massa yang sama seperti matahari, memerlukan waktu lebih dari 10⁻67 tahun untuk menguap sepenuhnya. Ini jauh lebih lama dari usia alam semesta. Jika lubang hitam supermasif dengan massa yang lebih besar menguap, itu bisa menjadi sumber energi terakhir bagi peradaban manusia di akhir alam semesta. Skenario paling indah, seperti yang dijuluki oleh beberapa ilmuwan, adalah remukan besar atau Big Crunch. Dalam skenario ini, energi gelap tidak sebanyak yang kita perkirakan, dan semakin lama semakin berkurang. Suatu saat, gravitasi akan menjadi gaya yang mendominasi alam semesta. Ekspansi alam semesta akan melambat, bahkan berbalik, dan alam semesta akan menyusut karena gravitasi. Ini akan menghasilkan kenaikan suhu yang drastis di seluruh alam semesta, dan akhirnya, semua materi akan runtuh ke dalam satu titik. Lubang hitam supermasif akan bergabung menjadi satu lubang hitam supermasif yang akan memiliki massa sama dengan seluruh alam semesta. Pada saat sebelum remukan besar terjadi, lubang hitam itu akan melahap seluruh alam semesta, termasuk dirinya sendiri. Setelah itu, alam semesta akan berekspansi lagi, menciptakan alam semesta baru. Tentu saja, pertanyaan selanjutnya adalah, kapan remukan besar ini akan terjadi? Untuk skenario ini, mustahil untuk mengkalkulasikannya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, kita tidak tahu sifat pasti dari energi gelap, dan apakah energi gelap ini akan tetap ada atau suatu saat akan habis. Tanpa pengetahuan yang pasti tentang energi gelap, mustahil untuk mengetahui kapan energi gelap akan habis, dan alam semesta akan mengalami remukan besar. Dalam ajaran Islam, kiamat dipandang sebagai peristiwa penting yang akan mengakhiri dunia ini. Salah satu aspek yang menarik adalah bahwa dalam Islam, ketidakpastian tentang kapan kiamat terjadi sangat ditekankan. Bahkan dalam hadis, Nabi Muhammad pernah ditanya oleh malaikat tentang kapan kiamat, dan Nabi menjawab dengan tegas bahwa yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya, menunjukkan ketidakpastian yang sama terhadap waktu kiamat. Selain itu, ada hadis lain yang memberikan perkiraan tentang usia umat manusia, yang hanya 1 hari menurut waktu akhirat, dengan asumsi bahwa 1 hari di akhirat setara dengan 1000 tahun dunia. Namun, Allah memberikan perpanjangan setengah hari, kira-kira 500 tahun, atas permohonan Nabi Muhammad. Tafsiran ulama berpegang pada patokan kelahiran Nabi Muhammad pada tahun 571 Masehi, tahun Hijriah 1440, dan mencoba menghitung sisa waktu dunia berdasarkan perhitungan mereka sendiri. Ini termasuk perkiraan bahwa dunia akan berakhir pada tahun 2071, atau bahkan pada tahun 2111. Namun kita harus selalu diingatkan bahwa ini adalah perhitungan manusia, dan hanya Allah yang mengetahui waktu pasti kiamat. Penting untuk diingat bahwa baik dalam sains maupun dalam Islam, kiamat tetap menjadi misteri yang hanya Allah yang mengetahuinya. Kedua perspektif ini mengakui ketidakpastian kapan kiamat akan terjadi, dan betapa manusia hanya bisa meramalkan dengan keterbatasan mereka. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.